Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada umumnya kalau ada bottleneck di sebuah jaringan itu disebabkan oleh satu akses point dipakai orang banyak. Bottleneck atau orang bilang ngelak lah gampangnya. Kok ngelak padahal speednya tinggi segala macam. Itu umumnya satu akses point dipakai orang banyak atau dipakai dengan jarak yang agak jauh dari akses point atau dari hotspotnya. Nah ini. Jadi gini, misalkan ada orang pasang internet, kita ambil contoh Indibis. Nah, jadi fiber optik dari tiang Indibis ini merah ke modem. Nah, dari modem ini kan bisa dua lagi ya. Dari modem ini bisa dua untuk connect ke internet klien. Bisa menggunakan wifi atau akses point, dibuat akses point atau hotspot lah, atau menggunakan kabelan. Kita ambil contoh yang paling umum, dari modem ini dibuat hotspot, akses point. Nah, dari satu hotspot ini dikeroyok banyak orang. Itu pasti bottleneck. Mudahnya gini, misalkan ada suatu jaringan, internetnya itu 20 Mbps dengan satu AP atau satu hotspot dipakai 10 orang. 10 orang itu pasti akan lebih lelet dibandingkan sama 20 Mbps dengan 2 AP atau 2 router atau 2 hotspot dipakainya juga 10 orang. Nah, jadi prinsipnya kita mau bagi beban kerja akses point ini. Nah, kurang lebih itu salah satu penyebab bottleneck atau ngelak. Kita bicara bagian yang bisa kita usahakan ya. Kalau yang bermasalah ini sebelum modem atau jaringan di fiber optiknya atau di Indibisnya, Telkomnya, kita nggak bisa mengusahakan. Kebetulan saya bekerja di suatu tempat yang banyak gedungnya dan koneksi internetnya pakai Telkom Indibis yang 150 Mbps 1:1. Secara umum ada 3 gedung yang menggunakan internet ini. Kalau seandainya ada kegiatan bisa nambah, tinggal dikasih ekstensi aja. Jadi topologinya kurang lebih seperti ini. Kita dari awal ya, dari awal fiber optik Telkom. Jadi dari tiang ada fiber optik Telkom Indibis masuk ke modem. Modem ada ZTE, ada fiber home dan segala macam. Saya request sama orangnya pakai ZTE. Entah kenapa ZTE itu lebih menyenangkan aja feeling saya daripada fiber home dan lain-lain. Jadi dari fiber optik ke modem ZTE, ada yang bilang ini modem, ada yang bilang ONT, ada yang bilang GPON, ya intinya saya bilang modem ya. Nah, dari modem ZTE F670 ini saya aktifkan wifi-nya, yaitu wifi AC only, jadi nggak dual band, khusus AC only yang 5 GHz only, dengan channel hanya ada satu wifi dengan channel 149, 5 GHz only. Setelah itu LAN 2 saya aktifkan dan lanjut ke hub switch. Hub switchnya harus gigabit di sini karena koneksinya sudah 150 Mbps. Nah, untuk speed 150 Mbps kalau kita pakai hub switch yang 10/100 atau belum gigabit, ini pasti kebuang ya. Yang 50-nya nggak kepakai, mubazir. Ya intinya tidak bisa memenuhi target 150 Mbps. Setelah di hub switch ini kita bagi-bagi lagi. Di gedung C ini banyak kliennya, PC, laptop, dan lain-lain. Yang pasti PC-nya banyak di sini. Jadi dari hub switch ini saya bagi lagi 3 hub switch yang 100. Ini ada 3, 1, 2, 3. Nah, dari 3 ini masing-masing melayani PC-PC yang ada di gedung C. Total PC di gedung C sekitar 50-an PC. Setelah di hub switch ini kita bagi-bagi lagi. Di gedung C ini banyak kliennya, PC, laptop, dan lain-lain. Yang pasti PC-nya banyak di sini. Jadi dari hub switch ini saya bagi lagi 3 hub switch yang 100.
Ini ada 3, 1, 2, 3. Nah, dari 3 ini masing-masing melayani PC-PC yang ada di gedung C. Total PC di gedung C sekitar 50-an PC, lebih sepertinya. Nah, ini dilayanin oleh 3 hub switch 100 ini. Selanjutnya masih di hub switch yang gigabit. Ini tadi in-nya ya. Ini out 3 sudah dijelaskan. Selanjutnya ini yang out keempat. Nah, out keempat ini ke WiFi AX. WiFi 6. Di sini channelnya sepertinya 161 ke WiFi AX. Jadi ada 2 WiFi di sini, WiFi AC dan WiFi AX. Semuanya 5 GHz. Lanjut ke port selanjutnya, masih di gigabit switch ini. Yang port selanjutnya itu ke Mikrotik. Mikrotiknya kami pakai HAP AC Lite. Kenapa gitu? Karena adanya itu. Ya, jadi dia mentok di 100 belum gigabit. Nah, dari WiFi AC Lite ini kita pakaikan lagi, dari Mikrotik AC Lite ini kita konekkan lagi satu akses point 2,4 GHz. Salah satu alasannya kenapa ada WiFi yang dari Mikrotik, yaitu untuk mempermudah pengontrolan. Memudahkan kontrol, memudahkan juga untuk mengawasi atau melihat. Kan bisa pakai kabelan, ya, tapi ini kan harus nyucuk LAN. Kalau lagi nggak pengen nyucuk LAN, kan enak langsung konek ke sini ke 2,4 GHz. Kan bisa ke WiFi AC kan dan WiFi AX, ya bisa memang, tapi kita nggak bisa mengecek atau mengontrol atau mengkonek ke akses point lain kalau kita pakai WiFi AC dan WiFi AX karena segmen IP-nya beda. Nah, jadi dari gedung C ini kita bisa ngamatin gedung B atau akses point gedung B dan akses point gedung A. Nah, lanjut. Semua ini pakai kabelan ya. Jadi yang garis-garis ini kabelan. Kabelan adalah yang terbaik. Setelah itu dari Mikrotik gedung C ini tarik kabel ke gedung B. Tarik kabelan ke gedung B. Dan di sini hub switch-nya juga 100. Kenapa? Karena adanya ini. Sebenarnya bagusnya sih 1000 atau gigabit. Mikrotiknya juga gigabit bagusnya. Nah, karena adanya ini jadi kami pakai. Dari hub switch 100 ini ada 2 ruangan di gedung B, ruangan 1 dan ruangan 2. Masing-masing ruangan kami pakai access point sendiri-sendiri. Kami pakai router sendiri-sendiri. Supaya apa ya tadi? Supaya tidak bottleneck. Sebenarnya bisa di cover satu router, tapi pasti bottleneck. Karena kalau lagi rame ini, ruang B ini bisa sampai sekitar 35 orang plus satu orang tuh bisa 2 gadget, ya bisa jadi 60-an klien. Satu orang bisa 1 laptop dan 1 HP. Bisa sampai 60-an klien nih kalau lagi rame nih yang B. Jadi anggaplah 30 di ruang 1, 30 di ruang 2. Setelah itu kita tarik kabel lagi ke gedung A, dan dari gedung A masih hub switch yang 100, dan dari sini ke akses point lagi baru di gedung A. Nah, di gedung A ini penggunanya sedikit, paling mentok-mentok ya 10 orang. Intinya sedikit lah usernya, jadi 1 akses point cukup di gedung A. Jadi intinya kami membagi beban kerja akses point. Dari sini IP public, mohon maaf kalau saya salah istilah, IP public yang dilayanin oleh modem ZTE F670 itu hanya WiFi AC-nya sampai WiFi AX. Artinya satu gedung C ini, kecuali yang 2,4 GHz ini, satu gedung C kecuali yang WiFi 2,4 itu IP publiknya dilayani oleh F670. Nah, jadi artinya pekerjaan F670 tuh di gedung C aja lah gitu, nggak ngurusin di gedung A dan gedung B. Logika sederhana saya. Dan untuk gedung A dan gedung B itu 100% dilayani oleh Mikrotik ini IP publiknya. Logika sederhana saya, intinya kenapa saya pakai 2 alat ini adalah untuk membagi beban kerja agar tidak semua terpusat kerjanya dikerjakan oleh F670 supaya optimal. Ya mudahnya ini mengerjakan 50, ini mengerjakan 50 gitu. Atau yang ZTE ini bebannya ngurusin gedung C, dan Mikrotik ini bebannya ngurusin gedung A dan B. Kemudian masing-masing akses point bekerja ringan sehingga
pingnya bagus, speednya juga bagus. Kemudian selanjutnya yang penting banget menurut saya yaitu pengaturan channel. Jadi dari gedung A sampai gedung C ini kalau kita berada di tengah-tengah, karena kebetulan gedung tempatnya itu letter L, di sini gedung C, di sini gedung A, dan di sini gedung B. Sedikit letter L-nya agak belok. Kalau kita di tengah-tengah itu semua WiFi di A, B, C ini connect semua. Jadi channel WiFi masing-masing WiFi atau masing-masing access point itu harus beda. Di WiFi AC ini saya lupa pastinya ya, tapi anggaplah dia channelnya 149. Dan di WiFi AX di gedung C channelnya 161. Kemudian di ruang yang kedua ini juga pakai WiFi AC. Nah, ini juga pakai WiFi AC. Saya lupa berapa channelnya, katakanlah channelnya 151 mungkin ya. Dan semua WiFi 2,4, ini 2,4. Ini WiFi 2,4. Ini juga WiFi 2,4. Yang ini WiFi 2,4. Nah, ini masing-masing channelnya beda semua. Saya lupa berapa channelnya. Intinya 3 WiFi 2,4 ini channelnya tidak ada yang sama, dan 3 WiFi 5 GHz ini ACAX channelnya tidak ada yang sama. Itu penting untuk menghindari interpolasi atau apalah itu. Ini tips dari saya supaya tidak bottleneck pada jaringan. Nah, buktinya sudah terbukti dengan speed hanya 150 Mbps ketika semua PC klien ini dinyalakan dan klien gedung A gedung B connect, itu tidak ada bottleneck, semua jalan. Ya kalau jalan semua pasti dibagi ya, artinya tidak ada nggak ngelak-ngelak seperti itu, semuanya kebagian. Intinya semuanya bisa berjalan, semuanya bisa connect, dan semuanya bisa mengakses internet. Ya mungkin beda cerita kalau ada salah satu yang, mungkin akan beda cerita jika ada salah satu klien yang download pakai IDM dan itu membuat bandwidth 100% sana. Bukan itu contoh kasusnya. Contoh kasusnya adalah ketika semua itu sama-sama mengakses. Dan kelancaran yang sudah kami rasakan ini tidak akan pernah bisa jika kami hanya menggunakan 3 access point, katakanlah gedung A1, gedung B1, dan gedung C1, hanya menggunakan 3 access point dan tanpa tambahan mikrotik. Selanjutnya menurut saya kalau pasang Indibis atau dari Telkom, minta modem yang ZTE ya. Entah kenapa feeling saya itu lebih enak ZTE, lebih oke ZTE, lebih bagus ZTE daripada Fiber Home. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian trik ini, karena saya bukan expert di bidang jaringan. Saya hanya berpikir sederhana untuk membagi beban kerja access point dan beban kerja IP public. Jika ada kesalahan atau jika ada pertanyaan, kritik, saran, silahkan tulis di komentar. Kita saling berbagi dan diskusi. Mohon maaf jika ada salah.